Jolali bro, rong dino meneh bro, 19 bro. Bromo. Mangkat jam 3 lah. Jam 3 esok. Jolali bro, wajibane mangkat bro. Rong dino gas. Mantap. 3 minggu kemudian. Dan akhirnya setelah jauh-jauh hari merencanakan touring, yang kukira wacana ternyata beneran terlaksana. Yang direncanakan 2 hari lagi ternyata molor 3 minggu. Aduh. Setelah dirembuk untuk tujuan perjalanan kali ini, tujuan pertama yaitu ke Kawah Ijen Banyuwangi. Namun setelah dipikir-pikir, kami memutuskan ke Gunung Bromo. Karena jadwal libur kami sangat terbatas. Kalau memaksakan ke Kawah Ijen, perjalanannya akan sangat panjang. Di perjalanan kali ini akan memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan dari Solo ke Malang. Dan aku ditemani 7 orang kawanku, ada yang dari Solo, Boyolali, Sragen, hingga Ngawi. Kami bertemu di kota Madiun karena aku sendiri dari Pacitan, jadi kalau ketemu di Madiun perjalanannya bisa 1 jalur. Aku berteduh sejenak karena hujan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya tiba juga di pelantaran Bromo. Walau sempat diguyur hujan deras. Setelah sampai di pelantaran Bromo, temanku yang lain berjalan duluan ke penginapan. Sedangkan aku berhenti sejenak melihat pemandangan sekitar yang sangat keren. Jiwa alaiku pun meronta-ronta. Hehehe, wong alay mah bebas. Setelah aku puas ngalai, aku lanjut jalan ke penginapan, takut keburu hujan. Soalnya posisinya lagi gerimis. Sesampainya di penginapan, aku langsung ngalai lagi, karena view-nya bagus banget. Sayang kalau nggak diabadikan. Lautan awannya itu loh, mantep banget pokoknya, keren-keren. Sehabis menaruh barang-barang di penginapan, aku langsung jalan-jalan keluar menuju ke Pendopo Wonokitri. Pas di jalan menuju Pendopo Wonokitri, aku berjumpa dengan abang-abang cilok. Tanpa pikir panjang, aku langsung jajan cilok tersebut. Di sini anjingnya banyak dan jinak. Kupikir si anjing mau menyerangku, soalnya dari tadi dia menatapku terus-menerus. Padahal sudah kukasih makan, dia gak mau. Aku pergi, dia ngikutin. Aku jadi takut sendiri anjir. Malam pun tiba, kami bergegas pergi mencari warung bakso. Aku penasaran sih, katanya bakso di Malang itu terkenal enak dan porsinya banyak. Tiba di tempat, tanpa lama-lama, kami langsung memesan baksonya dan tambahan ekstra nasi biar makin kenyang. Soalnya udaranya dingin, jadi makannya harus banyak supaya hangat. Dan ternyata beneran, baksonya porsinya lumayan banyak. Dan jangan lupa sambalnya, biar makin lengkap. Selamat makan. Setelah makan malam selesai, kami semua langsung bergegas istirahat. Soalnya besok bangun pagi dan menuju ke Bukit Penanjakan. Ayo Kil, bukan bocah Kil. Ayo dang mangkat, cus dang, cus, mangkat dang teko kono. Ayo. Yo cepet. Pukul 4 pagi kami semuanya bangun dan bergegas berangkat ke Bukit Penanjakan. Tapi kami tidak lupa untuk membayar regis terlebih dahulu. Dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan sialnya, yang kukira tadi berangkat jam 4, ternyata sudah jam 5. Sudah keburu agak siang dan tidak dapat sunrise. Setelah dilihat-lihat, cuaca sedang berkabut. Semisal jadi berangkat jam 4 percuma sih menurutku. Soalnya kalau berkabut, sunrise-nya tidak terlihat. Meskipun tidak dapat sunrise, tak apa. Aku dan teman-teman tetap lanjut ke Bukit Penanjakan.
Setelah berjalan hampir 40 menit, kami tiba di penitipan motor. Oh ya, kalau di area Bukit Penanjakan nggak ada yang namanya parkir motor atau mobil. Yang ada adalah penitipan, intinya cuma beda pengucapan saja. Penitipan di sini dikenakan tarif sekitar Rp5.000. Audio di footage ini terpaksa aku hapus guys, karena mengandung kontroversi. Hahaha. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma adalah gunung berapi aktif di Jawa Timur Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2329 mdpl dan berada di 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sekitar abad 20 dan 21, Gunung Bromo secara teratur mengalami letusan selama 30 tahun berturut-turut. Letusan terbesar terjadi di tahun 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 2015 sampai sekarang. Akhirnya sampai juga di Bukit Penanjakan. Aku pun penasaran dengan view-nya bakal bagus atau tidak, soalnya cuacanya sedang berkabut. Dan ternyata view-nya luar biasa bagus banget. Gunung Semeru nampak sedang batuk-batuk di depan sana mengeluarkan asap. Dan ternyata Gunung Semeru akhir-akhir ini sedang siaga erupsi. Bromo sebagai gunung suci. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kadoso ke-10 menurut penanggalan Jawa. Di Bukit Penanjakan ini, kalau cuacanya cerah, kita bisa melihat gunung-gunung yang ada di Jawa Timur. Seperti Gunung Wilis, Gunung Kawi, Gunung Arjuna Welirang, Penanggungan, Argopuro, Raung, dan Ijen. Itu pun kalau cerah. Kalau cuacanya berkabut ya mungkin Gunung Arjuna Welirang atau Argopuro saja yang kelihatan, sama Gunung Semeru. Untung saja di Bukit Penanjakan ini agak sepi pengunjung, jadi kami tidak terburu-buru menikmati keindahan Gunung Bromo yang menakjubkan ini. Dan tidak lupa untuk ngalai, karena view-nya bagus banget, sumpah. Karena ngalai adalah jalan ninjaku. Setelah puas menikmati pemandangan indah di Bukit Penanjakan dan gunung-gunung yang terlihat jelas, kami bergegas langsung turun ke lautan pasir di samping area kawah dan Gunung Batok Bromo.
Sejarah dan legenda Gunung Bromo Purba akan kuceritakan sedikit ya guys. Dahulu kala, ketika kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah sehingga penduduk pribumi kerajaan Majapahit melarikan diri untuk mencari tempat tinggal baru demi keselamatan hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka terpisah menjadi dua bagian, yaitu pertama menuju kawasan Gunung Bromo dan yang kedua menuju kawasan Pulau Bali. Karena berasal dari lokasi yang sama, sehingga kedua tempat ini sampai sekarang mempunyai kesamaan akan budaya, agama, dan adat, yaitu menganut kepercayaan agama Hindu. Masyarakat suku Tengger yang berada di kawasan Gunung Bromo berasal dari legenda Roro Anteng dan Joko Seger, yang diyakini sebagai asal-usul nama Tengger itu. Teng akhiran nama Roro Anteng, dan Ger akhiran nama dari Joko Seger. Untung saja semalam hujan deras, jadi pasirnya padat karena terkena air hujan. Motor kami pun bisa melewati pasir tersebut dengan santai, tanpa khawatir ban motor kami terjebak di dalam pasir. Sebenarnya aku pengen banget ke kawahnya, namun faktor libur kami hanya 2 hari, belum lagi perjalanan pulang yang sangat panjang. Dan sebagian teman kami ada yang langsung masuk kerja, jadi agak terburu-buru juga sih. Yah, toh Gunung Bromo nggak kemana-mana kok. Lain waktu kan bisa datang lagi ke Gunung Bromo. Yang penting berangkat selamat, pulang juga selamat, walaupun hanya melihat dari jauh. Karena tidak jadi ke kawah, sebagai gantinya kami ke Bukit Teletubbies yang katanya sabananya sangat indah. Tiba-tiba awan pun berubah menjadi mendung, dan kami bergegas menuju ke Bukit Teletubbies, takutnya keburu hujan, soalnya sebagian dari kami nggak membawa mantol. Di Bukit Teletubbies ini mengingatkan aku di Gunung Merbabu jalur Suwanting, soalnya sabananya sama-sama indah, hampir mirip sih menurutku. Bukan maksud membanding-bandingkan, tetapi beneran indah banget dan hampir mirip. Gunung Bromo pada permulaannya memiliki 2 destinasi wisata favorit, yaitu Sanres Bromo dan Kawah Bromo. Tapi semenjak dibuka pintu masuk melalui Kota Malang melewati jalur Tumpang, maka destinasi favorit Bromo menjadi 4 objek, yaitu Sanres Bromo, Kawah Bromo, Lautan Pasir Bromo, dan Bukit Teletubbies. Destinasi terakhir ini langsung mencuri hati wisatawan. Soalnya hamparan padang rumput yang hijau dan bukit yang berjajar-jajar indah sekali ditumbuhi rerumputan yang menyelimuti perbukitan itu. Oleh karena itu, bukit ini dinamakan Bukit Teletubbies. Penampakan Bukit Teletubbies ini disertai padang savana di bawahnya, membuat lokasi ini menimbulkan kesan eksotik sehingga sering menjadi tujuan penting bagi pecinta fotografi. Beberapa kali lokasi ini menjadi lokasi foto prewedding. Setelah sampai di parkiran Bukit Teletubbies, aku pun bergegas langsung mencari kuda, karena aku pengen banget naik kuda. Pas berjumpa dengan kudanya, tiba-tiba kudanya berubah menjadi galak dan hampir mengejarku. Yah, mungkin kudanya sedang halangan, jadi agak sensitif. Akan tetapi, pas temanku mencoba menaiki kudanya, kuda tersebut tuh terlihat tenang dan tidak sensitif sama sekali. Kok pas aku yang menaikin, kok kudanya galak. Duh, jadi insecure. Wah, ini kudanya pilih-pilih sih. Oh
Oh iya, aku hampir lupa kalau aku belum mengenalkan teman-temanku ke kalian. Langsung saja aku perkenalkan teman-temanku satu persatu. Itu yang pakai masker namanya Akbar, dia dari Boyolali. Kalau yang ini namanya Samuel Pratama, dia asli Sragen, Jawa Tengah. Dia ini adalah pembasmi buaya betina, hehehe. Yang ini namanya Lauhil Mahfud, dia asli Sumatera, saat ini dia tinggal di Solo bersama budenya. Ini namanya Fuad, dia asli Ngawi. Si Fuad ini imannya kuat banget guys, tahan godaan-godaan apapun. Monggo cewek merapat. Ini namanya Indra Aji, dia sering dipanggil Aji. Si Aji ini sangat mengidolakan cewek Jepang yang berkacamata. Kalau ini namanya Wisnu, dia hobinya membaca kitab-kitab. Nah ini nih idolanya para cewek, namanya Gera, dia asli Boyolali dekat Gunung Merapi, Jawa Tengah. Gera ini pinter membuat quotes-quotes keren dan bikin hati cewek-cewek klepek-klepek. Setiap daerah memiliki keindahan yang berbeda-beda, itu pun sesuai selera masing-masing. Yang penting tidak ada sampah yang berceceran. Makanya buang sampah kepada tempatnya. Kan tempat wisata kalau bersih bebas dari sampah kan enak ngelihatnya, tidak merusak pandangan dan tidak merusak mood. Sebenarnya tempat wisata itu bersih tidaknya tergantung kesadaran diri kita sendiri. BTW, Gunung Bromo ini sangat recommended buat liburan keluarga, tapi juga harus mematuhi protokol kesehatan ya guys. Ojo ndablek. Sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Aku harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain di channel yang sama. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Hehehe. Oh iya, jika ada kritik dan sarannya, silahkan diisi di kolom komentar ya. Jika ada salah ucapan dalam dokumentasi video kali ini, aku mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.